Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Santoso. Kali ini saya akan membagi kita diskusi sharing tentang kasus pengadilan pajak. Nah, kasusnya apa gitu ya. Nah, wajib pajak kali ini dia melakukan banding atas surat bandingnya yang di pengadilan pajak itu ditolak ya. Biasanya kan ada di pengadilan pajak itu kan ada sengketa tuh antara Direktorat Jenderal Pajak dengan wajib pajak. Nah, dalam kasus ini wajib pajak itu dia mengajukan banding ke pengadilan pajak. Nah, bandingnya ini ditolak karena lewat jangka waktu. Ya. Nah, atas penolakan oleh pengadilan pajak ini, wajib pajak mengajukan banding. Menurut dia, surat banding itu tidak lewat waktu sesuai dengan ketentuan, gitu ya. Nah, maka dia memajukan banding agar penolakan surat bandingnya itu diterima oleh pengadilan pajak. Kasus ini saya ambil dari putusan pengadilan pajak nomor PUT 00.2020.15/PP/M.5 tahun 2021. Nah, berikut saya sampaikan sengketanya ya. Jadi begini, wajib pajak itu diperiksa di DJP tahun pajak 2016. Kemudian wajib pajak tidak setuju atas ketetapan pajak ya, surat pajaknya SKPKB ya, surat ketetapan pajak koran bayar tidak setuju. Kemudian yang diterbitkan oleh DJP tanggal 26 September 2019. Kemudian WP mengajukan keberatan ke DJP. Suratnya tanggal 23 Desember tahun 2019. Tanggal surat ini sama dengan tanggal pos ya. Nah, kemudian DJP menerima surat keberatan WP ya, tanggal 26 Desember 2019. Kemudian keberatan ini diproses oleh DJP dan ditolak ya. Jadi keberatan wajib pajak ditolak DJP. Suratnya tanggal 24 November tahun 2020. Nah, tanggal surat DJP ini sama dengan tanggal pos. Kemudian WP menerima surat keberatan ini tanggal 26 November 2020. Nah, WP mengajukan WP mengajukan banding ke pengadilan pajak dengan surat tanggal 23 Februari 2021. Ya, jadi surat keberatan dari surat keputusan keberatan dari DJP itu diterima WP tanggal 26 November 2020 dan kemudian bandingnya ya suratnya nomor tanggal 23 Februari 2021. Nah, tanggal pos surat banding WP ini tanggal 24. Nah, jadi surat WP tanggal 23 Februari, surat posnya tanggal 24 esoknya ya. Nah, surat ini sampai di Sekretariat Pengadilan Pajak tanggal 1 Maret 2021. Nah, permohonan banding wajib pajak ini ditolak oleh pengadilan pajak ya. Kenapa? Karena menurut pengadilan pajak sudah lewat 3 bulan. Nah, inilah yang diajukan banding oleh wajib pajak. Menurut wajib pajak tidak lewat 3 bulan. Nah, menurut pengadilan pajak sudah lewat 3 bulan maka ditolak. Nah, inilah prosesnya ya. Nah, WP mengajukan argumen ya, agar bandingnya itu jangan ditolak. Maka argumennya apa? Nah, WP mengatakan gini, permohonan banding dia kan ada diajukan dia, itu telah memenuhi persyaratan formal. Ya, ketentuan formal sudah sebenar semua, jadi itu tidak ada masalah. Kemudian menurut wajib pajak ini nggak lewat 3 bulan, gitu ya. Walaupun tanggal posnya lewat, tapi tanggal suratnya nggak lewat. Itu menurut wajib pajak seperti itu. Kemudian WP ini mengatakan, WP ini terdaftar di KPP Madya Bandung, berarti di Kota Bandung lah kantor pajaknya ya. Nah, alamat kantor, berarti alamat surat menyurat itu ya, itu ada di R. Johar nomor 5 Cihapit, Bandung Wetan. Nah, ini masih kita Bandung lah ya, nggak jauh. Ya. Kemudian WP mengatakan di alamat surat menyurat tadi yang di Bandung Wetan itu tidak ada usaha, ya. Itu hanya alamat, hanya tidak ada kegiatan, tidak ada kegiatan sama sekali. Sana itu hanya alamat aja, ada rumah, ada alamat situ, dan situ ada yang jaga. Ya. Nah, sementara kegiatan usaha wajib pajak itu diadakan di tempat yang jauh, di kebunnya. Kebunnya adalah di Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara. Wah, di Bengkulu ternyata ya. Jadi kantornya di alamat surat menyurat di Bandung, kantor pajaknya di Bandung, ya, dan usahanya ada di Bengkulu Utara, ya, di kebunnya. Oke.
Nah, surat keputusan penolakan ini ya yang tadi dikirim dari DJP ke alamat yang di Bandung itu diterima pihak manajemen yang di Bengkulu Utara tadi di kebunnya itu tanggal 29 Desember 2020. Ya, jadi dari tanggal 26 November yang tadi yang diterima di Bandung ya kantor alamatnya sampai diterima di pihak manajemen yang di kebun itu lebih dari 1 bulan ya, 1 bulan 3 hari baru diterima. Nah, setelah itu baru tindak lanjutin oleh wajib pajak ya. Jadi ada jangka waktu 1 bulan yang tidak ngapa-ngapain tuh ya. Nah, wajib pajak memberi argumen. Ini terlambat ini bukan kesalahan saya, kata gitu ya. Bukan kesalahan kami. Alasannya apa gitu. Nah, wajib pajak menjelaskan bahwa surat itu diterima oleh asisten rumah tangga yang ada di Bandung tadi ya, Bandung Wetan tadi ada di rumah alamat itu ada yang jaga asisten rumah tangga, diterima surat itu dan itu tidak langsung diserahkan kepada pihak manajemen dari kebun. Kenapa? Karena pada besoknya tuh asisten tuh pulang kampung. Ya, jadi nggak disampaikan. Saya nggak tahu di berapa lama pulang kampungnya gitu ya. Jadi nggak disampaikan, mungkin kelupaan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana pihak manajemennya tahu ada surat itu? Nah, itu ternyata diketahui oleh wajib pajak ketika ada jurusita yang menghubungi manajemen wajib pajak ini untuk menagih utang pajak ya, diketahui oleh direktur operasionalnya. Sobat pembelajar yang luar biasa. Atas keterlambatan yang dialami oleh wajib pajak memberikan argumen. Pertama adalah wajib pajak mengatakan yang menerima surat keputusan keberatan tersebut adalah asisten rumah tangga. Jadi kan tadi wajib pajak memakai alamat yang berbeda dengan aktivitasnya di kebun. Nah, yang menerima surat itu adalah asisten rumah tangga yang menjaga rumah alamat yang ada di Bandung tadi. Ya. Nah, masalahnya setelah menerima surat hari ini misalnya, nah besoknya asisten rumah tangganya pulang kampung, ya. Jadi surat itu nggak disampaikan ke manajemen perusahaan, ya, manajemen yang ada di kebun. Nah, dari mana manajemen perusahaan mengetahui surat tersebut? Ternyata diketahui pada saat salah satu direktur perusahaan, ya, direktur operasional itu mengurus utang pajaknya. Jadi ada jurusita di KPP. Di sini katanya KPP Pertama Bandung Cibenying ya. Nah, itu menemui direktur operasional mengatakan kamu ada surat keberatan loh tanggal sekian. Padahal tujuan utamanya kan menagih utang ya. Karena ada surat keberatan tadi, surat keberatan itu kan SKB-KB kurang bayar, ditagih. Nah, situlah baru tahu dia ada utangnya karena SKB keberatan ditolak. Ya, itu ada waktu sekitar tadi 1 bulan baru ketahuan ya. Nah, itu menurut wajib pajak di luar kekuasaannya. Kemudian pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 14.30 ya, wajib pajak itu mengirimkan surat bandingnya ke pengadilan pajak melalui pos ya. Jadi sampainya udah siang 14.30. Jadi itu kantor pos sudah tutup ya. Jadi wajib pajak akhirnya menyampaikan keesokan harinya tanggal 24 Februari ya 2021. Jadi wajib pajak mengatakan alasan kenapa dia terlambat itu, ya, itu juga dari kantor wajib pajak ke kantor pos terdekat, ya, yang dari dekat kebun tadi, ya di Bengkulu itu butuh waktu katanya 4 jam ditempuh dengan jalan darat. Nah, ini nggak dijelaskan oleh wajib pajak ya, 4 jam itu apakah naik mobil, naik motor, jalan kaki nggak dijelaskan, kan 4 jam gitu. Jadi makanya wajib pajak terlambat ya menyampaikan bandingnya, dan itu menurut wajib pajak force majeure di luar kekuasaan wajib pajak. Nah, kemudian karena disampaikan keesokan harinya dan itu kantor pos sudah tutup pada saat tanggal 23 Februari tadi, itulah bukan alasan wajib pajak di luar kekuasaannya, sehingga berdasarkan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka 3 bulan itu bisa diterima ya, lewat 3 bulan diterima. Jadi kan harusnya 23 Februari terakhir ya, tapi disampaikan 24 lewat 1 hari. Jadi tidak ada alasan pengadilan pajak menolak permohonan banding wajib pajak. Itu menurut wajib pajak, karena yang terjadi tadi adalah di luar kekuasaannya, di luar kekuasaan wajib pajak. Apa itu tadi? Tadi terlambat dia menerima surat keberatan karena tidak disampaikan oleh asisten rumah tangganya. Kedua, dia sampai kantor pos itu terlambat karena jauhnya jalan dari
kantor wajib pajak ke kantor pos, sehingga harus disampaikan besok harinya. Itulah alasan diberikan oleh wajib pajak. Nah, kemudian bagaimana majelis hakim menyikapi ini, gitu ya? Nah, majelis hakim memakai dasar pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Di situ dijelaskan yang dimaksud dengan jangka waktu 3 bulan, gitu ya, kan ada jangka waktu 3 bulan tuh, dihitung dari tanggal keputusan diterima sampai dengan tanggal surat banding dikirim oleh pemohon banding. Dalam kasus ini wajib pajak, jadi diterima surat keputusan keberatannya, tanggalnya sampai tanggal dikirim. Nah, di sini disebutkan apa itu tanggal dikirim, ya, di pasal 1 angka 11 Undang-Undang 14 ini. Di sini disebutkan tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimiles, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat keputusan atau keputusan disampaikan secara langsung. Ya, jadi kalau ke pos, tanggal faksimiles atau diterima langsung. Itu tanggal dikirim. Tanggal diterima ada kapan? Adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimiles, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat keputusan atau gugatan atau surat keputusan atau putusan disampaikan secara langsung. Jadi sama, ya, tanggal diterima dikirim harus sama, gitu. Ya, jadi itulah dasar hakim menentukan 3 bulan tadi, gitu ya. Nah, kemudian hakim melihat keputusan keberatan diterima dari DJP dikirimkan ke wajib pajak pada tanggal 24 November, ya. Itu 24 November di tanggal pos tadi, ya. Nah, keberatan dikirim ke tanggal posnya itu. Wajib pajak nerimanya kapan? Kan katanya waktu 1 bulan beda, gitu kan. Nah, jadi hakim melihat di tanggal pos tadi, gitu ya. Kemudian berarti batas waktu banding paling lambat 23 Februari, 3 bulan, ya. Jadi dari 24 November 2020, 3 bulan berikutnya adalah tanggal 23 Februari 2021. Sementara surat pos wajib pajak yang melakukan banding tadi tanggal 24, keesokan harinya setelah 1 hari, tanggal 24 Februari 2021. Sementara pengadilan pajak di sekretariat menerima 1 Maret. Berarti di sini menurut wajib pajak, menurut majelis hakim, alasan yang force majeure tadi tidak bisa diterima, ya. Jadi yang wajib pajak mengatakan dia terlambat, dia ternyata nggak diterima oleh wajib pajak, hakim alasannya itu bukan merupakan force majeure. Jadi permohonan banding wajib pajak ditolak majelis hakim. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Nah, apa itu pengertian force majeure? Ya. Nah, saya banyak melihat beberapa referensi, ada Undang-Undang KUH Perdata, ya, ada di pasal 1244, 1245, 1444, 1445. Di situ disebutkan adalah force majeure adalah kejadian atau peristiwa tidak terduga, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, itu kan, tidak ada etikat baik, ya. Kemudian tidak ada etikat buruk, tapi terjadi, gitu ya. Nah, itu masuk force majeure. Kemudian adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur. Kemudian keadaan tersebut menghalangi debitur untuk berprestasi. Jika prestasi tersebut terlaksana, maka akan dikenakan larangan atau sanksi. Ya, itu ada yang sanksi segala itu di luar kekuasaan debitur. Dalam hal ini adalah di luar kekuasaan wajib pajak kalau terjadi, gitu ya. Kemudian di luar kesalahan debitur, misalnya tidak berbuat apa-apa, bukan kesalahan dia, gitu, ya. Kemudian debitur tidak gagal prestasi, ya. Kemudian kejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapapun. Debitur tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian, ya. Nah, itu kejadian luar biasa kalau kondisi yang ada di Undang-Undang KUH Perdata, ya. Kemudian saya ambil juga contoh dalam kontrak kerja konstruksi, ya. Nah, itu termasuk force majeure kalau ada bencana alam. Nah, itu kan tidak bisa direkayasa tuh kan, tiba-tiba muncul bencana alam. Kemudian peperangan, baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan. Tidak dinyatakan misalnya teroris, itu termasuk force majeure. Kemudian pemberontakan, kerusuhan massal, huru-hara, ya, perebutan kekuasaan, gangguan sosial, pemogokan, lockout, ya, pemblokiran oleh orang-orang yang selain personel kontraktornya atau subkontraktor, ada orang lain lah yang melakukan pemblokiran kegiatan konstruksi. Kemudian embargo, ya, embargo muatan, penundaan, ya, yang tidak masuk akal, ya, penundaan pembongkaran kapal, ya, melewati pabean lebih 30 hari, ada masalah situ, itu di luar kekuasaan si kontraktor. Kemudian perubahan materi, mengatur perundang-undangan, ya, undang-undang mengatakan tidak boleh pakai materi ini, harus pakai yang ini karena ini masalahnya adalah tidak sesuai dengan merusak lingkungan, misalnya seperti itu. Itu kan luar kontrak
kerjasama konstruksi kan itu di luar kekuasaan karena ada hal yang berubah dari kontraknya. Itu menurut konstruksi. Ya. Jadi kalau lihat dari kejadian ini, ya itu sebenarnya kalau menurut analisa saya itu nggak force majeure. Ya, kenapa? Karena tadi kan dia udah memutuskan tuh bahwa alamat administrasi surat menyurat sama alamat kebun itu berbeda, kan udah keputusan si wajib pajak. Ya di dalam kontrol dia. Nah, kalau dia sudah memutuskan bahwa alamatnya beda, berarti dia harus siap sedia dong menerima itu. Nah, itu dari sisi itu menurut saya bukan force majeure ya. Karena itu kontrol. Untuk alamat itu dikontrol oleh si wajib pajak, ya. Nah, bagaimana dengan yang lewat 1 hari tadi yang katanya 4 jam perjalanan darat? Oke, kita lihat. Ya. Oke, kita lihat. Saya melihat dari Google Map. Nah, saya mau coba menjadi Google Map. Jadi saya dari informasi yang tadi, ya, informasi yang wajib pajak alamatnya, ya, kemudian kantor kantor posnya. Jadi saya lihat ya, di sini PT ini bernama wajib pajak ini bernama PT Agrikinal. Nah, tulisannya Agrikinal ya. Saya baca Agrikinal ya. Alamatnya di Pasar Sebelat, Putri Hijau, Bengkulu Utara, ya, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu. Dia melakukan perjalanan ya direksi ke kantor pos yang alamatnya Jalan Kota Bani, Pasar Sebelat, Putri Hijau, Bengkulu. Ya, ada kode posnya. Nah, itu kantor pos terdekat dari wajib pajak ya. Itu juga sesuai dengan dinyatakan wajib pajak ada di putusan tersebut. Jadi alamatnya sama, alamat kantor posnya sama. Nah, saya lihat di sini ya. Itu jaraknya 7,8 km. Nah, kan dekat sebenarnya ya. Kalau naik mobil cuma 16 menit. Nah, tadi saya juga bingung wajib pajak mengatakan 4 jam lewat darat. Pakai angkutan mana dan jalannya mana? Nah, sementara kalau Google Map kan jalannya terdekat itu, ya. Naik mobil bisa. Dan itu 16 menit. Kemudian saya cek bagaimana kalau jalan kaki. Ya, jalan kaki bisa. Itu hanya 1,5 jam. Bisa ya. Jadi yang 4 jam itu saya nggak tahu pakai jalur mana dia atau ada jalur lain, saya nggak tahu. Tapi kalau Google Map bisa. Sobat pembelajar yang luar biasa. Dari data yang ada, ya, saya mencoba membahas ya dan coba memberikan hasil analisa saya. Saya melihat di sini bahwa terdapat perbedaan data yang disampaikan oleh wajib pajak. Ya, wajib pajak mengatakan ada 4 jam dia butuh waktu jalan-jalan darat. Ya. Nah, dari Google Map, ya, saya melihat cukup 16 menit. Nah, untuk naik kendaraan mobil, ya mobil 16 menit. Kalau jalan kaki itu 1 jam 34 menit. Nah, ini berbeda datanya ya. Ini saya nggak tahu yang mana yang benar ini ya. Kalau Google Map nanti kita lihat coba lah, saya kasih datanya. Kemudian pembuatan surat banding ya. Sebenarnya yang jadi masalah adalah kemampuan wajib pajak ya. Kalau lihat dari terima surat keberatan kemudian sampai ke manajemen itu sampai dia bikin surat itu ada waktu 2 bulan kurang 5 hari kerja ya. Nah, itu sebenarnya cukup ya. Kenapa? Karena di data disebutkan bahwa wajib pajak itu butuh pada waktu menyampaikan surat banding ke kantor pos katanya 23 Februari. Berarti 23 Februari sudah jadi. Jadi 2 bulan kurang 5 hari kerja itu cukup. Ya. Jadi bisa gitu ya. Jadi tidak ada alasan wajib pajak untuk terlambat ya. Berarti ini manajemennya, bagaimana manajemen waktu aja masalahnya ya. Kemudian alasan force majeure sebenarnya tidak bisa. Jadi hakim dalam hal ini sudah benar ya. Majelis hakim sudah benar bahwa menolak alasan force majeure. Jadi kondisi ini wajib pajak tidak mengalami force majeure gitu ya. Kemudian jarak tempuh ya. Nah, jarak tempuh tadi kan sudah kita lihat dari Google Map. Tapi kenapa kok sampai dibilang dia terlambat, besoknya baru disampaikan. Berarti ini bukan masalah jarak tempuh ya. Berarti ada alasan lain yang tidak disampaikan oleh wajib pajak. Kita nggak tahu apa itu ya, hanya wajib pajak yang tahu. Dan dari hal ini ya, saya melihat berarti perlu adanya perbaikan manajemen manusia ya, manajemen waktu di wajib pajak sehingga tidak terjadi keterlambatan tadi ya, menerima surat banding, putusan banding itu kok udah 1 bulan lebih baru keterima. Itu tuh mungkin perlu diperhatikan apakah incas ada orang di Bandung atau dia pindah alamat gitu kan. Nah, tetap terdaftar di KPP Madya Bandung misalnya, dia maunya di situ tapi alamatnya jelas gitu atau pindah KPP ya, itu bisa seperti itu. Jadi tidak terjadi masalah seperti ini ya. Oke. Nah, dari pembahasan yang ada ya, saya mau coba menyimpulkan dan saran ya. Pertama, wajib pajak tidak dalam keadaan force majeure. Sebenarnya tidak force majeure itu ya. Kemudian data lokasi wajib pajak dengan kantor pos berdasar pengakuan wajib pajak di Google Map itu berbeda.
Ya, jadi katanya 4 jam jalan darat, tapi ternyata enggak sampai. Nah, itu sih ada perbedaan ini. Ini menjadi perhatian teman-teman ini ya, kalau ingin melihat kondisi wajib pajak, benar enggak informasinya, itu bisa menggunakan data lain, Google Map mungkin bisa dipergunakan gitu ya. Kemudian masalahnya adalah kurangnya kemampuan wajib pajak membuat surat banding ya. Jadi waktunya itu sebenarnya cukup ya, tapi mungkin kemampuan personilnya ya, anggotanya mungkin atau mungkin konsultan pajaknya bisa dipakai yang lebih baik seperti itu. Ya, jadi perlulah pembenahan di manajemen SDM wajib pajak, terutama dalam mengurus perpajakan ini. Jadi terima kasih. Sebelum saya akhiri pembahasan kita atau diskusi kita hari ini, ada quote yang ingin saya share kepada teman-teman. Silakan dilihat ya, dibaca di sini quote-nya. Ya, oke, silakan. Ini dari Toba Beta ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.